Hai guys, happy Monday! Jumpa lagi dengan saya Ajeng di video pembahasan light novel Nano Masin ini. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Saya juga mau ngingetin, kalau pembahasan ini mengandung spoiler, jadi kalau kalian gak suka spoiler, silahkan berhenti menonton. Pembahasan kali ini kita akan membahas mulai dari chapter 217 sampai 220. Yuk kita mulai aja. Cus! Terakhir itu, kita udah bahas soal The Lord yang mau mengadu Yowun dengan 4 sekte. Kemudian, Yowun mau merusak keseimbangan yang dibangun The Lord dengan mendatangi sekte Demon Dragon, tempat Elder ke-8 yang adalah kakek Mungyu berada. Tapi ternyata Chun Mugem beserta Elder ketiga dan keempat juga datang ke sana dan melamar Mungyu untuk dijadikan istri Mugem. Tapi Mungyu bilang kalau dia udah jadi wanitanya Yowun yang membuat geger dunia persilatan. Setelah pernyataan Mungyu yang membuat geger dunia pernovelan dan dunia pembaca, keadaan menjadi hening. Hubong dan Baekgi shock berat. Mereka memang nggak ngomong apa-apa, tapi apa yang dipikirin mereka itu tergambar di wajah mereka. Kebayang nggak sih kalau pas webtoonnya muncul gitu, bukannya kayak gimana? Dalam hati, Hubong mikir, Tuan, sejak kapan kalian nganu-nganu gitu kan? Sedangkan si Baekgi mikirnya, wow, kecep amat bang, kayak gitu. Yowun juga kaget karena pernyataan Mungyu yang membuat orang salah paham. Saat itu Mungyu mengirim telepati pada Yowun kalau dia minta maaf udah bilang begitu. Soalnya dia nggak tahu mesti gimana lagi biar kakeknya nggak nikahin dia sama si Mugem. Yowun menatap Mungyu yang juga menatapnya memelas gitu sambil berkaca-kaca matanya. Kayak anak rusa yang ketakutan. Seketika itu Yowun langsung mikir, imut amat dah ini cewek gitu kan. Terus malingin muka malu gitu deh, kayak wow gitu kan. Dan ternyata tindakan Mungyu ini memiliki efek yang lain, yaitu si Mugem bogohen guys kasih Mungyu, jadi dia suka. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama pas Mungyu buka topeng kulitnya tadi. Dia bahkan mikir udah gak sabar pingin Mungyu jadi istrinya. Jadi dia kayak cemburu gitu sama Yowun pas ngeliat si Mungyunya kan ngedeketin Yowun gitu kan dan bilang dengan lantang begitu kalau dia wanitanya si Yowun. Yowun yang ngelihat reaksi Mugem kaget dan dia pun mikir mau manas-manasin si Mugem. Gue siramin minyak ke hati lu yang udah kebakar ya. Yowun pun menepuk-nepuk sayang kepala Mungyu. Mungyu yang dari tadi udah was-was takut Yowun marah dengan tindakannya tadi, jadi kaget sekaligus lega, ngeblas gitu deh mukanya. Melihat itu, kecemburuan si Mugem meledak. Dia mikir Yowun udah ngambil apa yang udah jadi miliknya lagi. Hor, halo, sejak kapan dah Mungyu jadi milik elu? Ternyata penyakit ngehalu udah ada dari zaman dunia persilatan guys. Dari awal, Mugem udah benci sama Yowun karena menurut dia, gegara Yowun lah ibunya Lady Jia mati. Paling sebel nih gue ngadepin orang kayak gini. Bisanya itu nyalain orang mulu gitu kan. Tapi para elders udah memberi peringatan padanya jangan ngusik Yowun. Dan dia juga sadar diri sih sebenarnya kalau dia nggak mungkin bisa ngalahin Yowun. Jadi dia nggak kepikiran tuh buat duel sama si Yowun gitu kan, cari mati gue gitu. Tapi melihat adegan tadi membuat dia ngebayangin kalau Yowun udah nganu-nganu sama Mungyu. Ih, Victor deh kamu, pikiran kotor. Jadi dia hilang kendali emosinya gitu kan. Saat itulah Yowun nambah ngomporin dengan tersenyum merendahkan. Meledaklah si Mugem, duar begitu kan. Saat itulah tiba-tiba sebilah pedang sudah menempel di lehernya. Mugem shock dan dia pun melihat pada orang yang menempelkan pedang di lehernya. Dia adalah elder ke-10 Yin Moha. Yin Moha sejak tadi berada di belakang Yowun bertindak sebagai bodyguard dan langsung melesat dan menghuluskan pedangnya pada Mugem yang berniat untuk menyerang Yowun.
Jakin Kang berteriak marah pada Yin Moha yang dia kira cuma penjaga biasa. Di sini itu nggak ada yang sadar ya guys, maksudnya si ketiga elder yang ada di situ sama si Mugem itu nggak sadar kalau penjaga itu adalah elder ke-10 Yin Moha yang udah tampak muda karena body reconstruction, karena kan dia nyembunyiin keadaannya kan. Yin Moha menjawab dengan tenang kalau Mugem berniat untuk menyerang Yowun sang putra mahkota. Saat itulah orang-orang baru sadar kalau Mugem memang mengeluarkan aura kebencian. Kedua elder pun panik dan berusaha untuk menghentikan Mugem yang udah terbakar cemburu dan amarah. Padahal mereka udah mengingatkan Mugem, gimana pun Yowun adalah putra mahkota yang telah diakui secara sah. Jadi mereka nggak boleh bertindak sembarangan. Mugem adalah satu-satunya pangeran yang masih normal dan lengkap anggota tubuhnya. Makanya mereka sepakat menjadikannya pewaris mewakili 4 sekte. Mengingat yang sudah dilakukan Yowun pada para pangeran dan putri lainnya, mereka yakin Yowun gak akan melepaskan kesempatan ini untuk menyingkirkan Mugem juga. Maksudnya kan si Yowun kan memotong tangan para pangeran yang lain kan gitu. Jadi mereka harus menghentikan Mugem. Tapi ya nggak semua bisa berjalan sesuai rencana kan ya. Saat Jakin Kang mau berbicara untuk mengendalikan suasana, tiba-tiba aja Mugem berteriak marah pada Yin Moha. Memerintahkan Yin Moha untuk menurunkan pedangnya. Tapi Yin Moha menolak dan menyuruhnya untuk diam. Mugem tambah emosi karena Yin Moha berani memerintah dia yang seorang pangeran dan menyerang Yin Moha. Mugem tahu dia nggak akan bisa melawan Yowun atau Elders. Tapi kalau cuma ngelawan penjaga aja mah dia nggak takut. Nggak tahu dia kalau Yin Moha itu Elder. Saat itu Mugem yang sudah mencapai level Grandmaster mengerahkan 80% kekuatannya mementalkan pedang Yin Moha. Maksudnya mau mementalkan pedangnya gitu kan. Tapi boro-boro terdorong. Bergerak aja enggak itu pedang dari lehernya kan ya. Membuat Mugem syok. Gak lama, dia pun berteriak panik karena Yin Moha menekankan pedangnya ke leher Mugem. Jadi makin nekenin gitu kan ke lehernya si Mugem kan. Bu Curyong yang panik berpikir keras, mencari cara agar Mugem gak mati. Mengingat Yowun aja berani menyerang Mu Jinwon saat Lord ada di depan mata gitu kan. Kalau cuma begitu doang mah gampang lah, udah bunuh aja si Mugem gitu kan, cepet aja mati. Akhirnya Bu Curyong berlutut dan menunduk memohon ampun untuk Mugem yang sudah salah dengan mengatasnamakan persaudaraan beda ibu. Saat gitu aja lu ngungkit-ngungkit persaudaraan, bah. Jakin Kang pun ikut berlutut meminta pengampunan untuk Mugem. Mereka nggak bisa membiarkan Mugem mati di sini karena Mugem adalah harapan mereka satu-satunya. Tapi Yowun yang gak peduli memerintahkan Yin Moha untuk membunuh Mugem dan Yin Moha menekankan pedangnya lebih dalam. Saat itulah Bu Curyong melesat menyerang Yin Moha, menyingkirkan pedangnya dengan goloknya yang melukai leher Mugem gitu karena kasih nggak sengaja kan cerat aja gitu. Mugem langsung melompat mundur, tapi Yin Moha terus mengejar Mugem, namun si Bu Curyong menghalanginya. Dua kekuatan superior master pun saling beradu. Maksudnya si Yin Moha sama Bu Curyong ya. Bu Curyong kaget karena Yin Moha sangat kuat. Padahal dia kira Yin Moha hanyalah penjaga biasa. Tapi dia sadar kalau Yin Moha sama kuatnya dengan dia, atau bahkan lebih kuat dari dirinya. Setelah saling mengeluarkan 3 formasi, mereka berdua memisahkan diri dengan melompat ke belakang. Tapi sebenarnya Bu Curyong lah yang terdorong ke belakang sambil berkeringat segede salak. Kalau segede jagung mah udah mainstream guys. Saat Bu Curyong sedang bingung mengenai identitas Yin Moha, tiba-tiba dia mendengar Jakin Kang berteriak panik. Saat itulah Bu Curyong melihat Yowun yang udah ada di sebelah Mugem dan mengarahkan White Dragon Blade-nya ke leher Mugem yang sudah pucat membeku ketakutan. Mugem gemetar ketakutan sambil mikir, apa Yowun benar-benar mau membunuhnya? Yowun pun berkata dengan dingin kalau mereka enggak menghormati perintahnya. Kedua elder nggak bisa ngomong apa-apa meski mereka begitu marah. Mereka mulai merasa menyesal. Harusnya mereka nyerah aja untuk membuat sekte Demon Dragon ke pihak mereka saat mereka tahu Yowun ada di situ.
Penyesalan memang selalu datang terlambat, guys. Saat Yowon mengangkat goloknya dan mau menebas kepala Mugem, Bu Churyong berteriak memohon pada Yowon kalau mereka nggak akan mengungkit soal pernikahan lagi dan akan memberikan apapun yang Yowon mau sebagai kompensasi. Tindakan itu dilakukan untuk menyelamatkan Mugem, satu-satunya harapan mereka. Yowon pun tersenyum dan meminta plakatnya Gatli dokter itu untuk dia bisa bertemu sama si Gatli dokternya gitu kan. Nice Yowon. Bu Churyong merasa kesal, tapi dia pun memberikan plakat itu pada Yowon. Ini demi keselamatan Mugem, pikirnya. Saat itulah Yowon berkata apa yang diucapkan Bu Churyong pada Jakin Kang lewat telepati. Kalau itulah politik gitu kan. Kita harus tahu apa yang diinginkan target kita dan kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dengan memberikan apa yang diinginkan si target. Bu Churyong melotot gitu kan, kaget dia. Karena itu kan pembicaraan lewat telepati gitu, kok Yowon bisa tahu. Saat Bu Churyong menatap Yowon bergumam kalau plakat itu aja nggak cukup, jeng-jeng. Dan tanpa berkedip, White Dragon Blade Yowon melesat melewati pundak kanan Mugem. Dan tangan kanan Mugem jatuh ke tanah, pluk, kayak gitu. Pondok tamu itu pun bergetar karena teriakan kesakitan Mugem. Mugem yang saat itu sebenarnya udah merasa lega dia selamat, sekarang berteriak kesakitan karena kehilangan tangan kanannya. Karena kan dia mikir si Yowon udah dapat yang dia mau gitu kan, tapi ternyata tangannya tetap hilang juga. Bu Churyong shock melihat apa yang dilakukan Yowon. Tadinya dia mengira Yowon akan melepaskan Mugem karena Yowon sudah mendapatkan apa yang dimauinya, maksudnya si plakat Gatli dokter itu kan. Tapi ternyata itu hanya PHP semata, guys. Yowon juga nggak bodoh lah. Udah jelas dia ngelakuin itu karena mereka berniat menjadikan Mugem sebagai putra mahkota. Makanya kan dia potonglah tangan si Mugem. Hilanglah udah kesempatannya gitu kan. Dan sekarang Mugem jadi nggak berguna. Bu Churyong benar-benar merasakan kengerian yang luar biasa karena hanya dalam waktu sesingkat itu Yowon bisa merencanakan semua itu. Mereka nggak bisa protes pada apa yang dilakukan Yowon terhadap Mugem. Bisa dibilang, Yowon yang hanya memotong tangan Mugem tanpa membunuhnya adalah tindakan pengampunan yang diberikan oleh Yowon. Yowon pun berbicara pada mereka dengan nada dingin dan menantang. Mau protes loh, kayak gitu. Mereka tahu apa arti pertanyaan Yowon. Jakin Kang sambil menahan amarahnya menghentikan pendarahan Mugem dengan menotoknya. Bu Churyong menjawab kalau mereka tidak ada masalah dan berterima kasih atas pengampunan Yowon, bari gondok sebenarnya. Nggak seperti Bu Churyong yang masih bisa tenang, Jakin Kang sebenarnya sangat murka melihat keponakannya terluka. Si Mugem itu kan keponakannya dia kan. Tapi dia juga nggak bodoh, jadi dia menahan dirinya. Bu Churyong pun pamit pergi dengan alasan mereka harus mengobati Mugem. Jakin Kang dalam hati memendam dendam yang pasti akan dibalasnya ke Yowon nanti. Sayangnya itu cuma angan-angan yang gak berwujud guys, yang gak akan terwujud sama sekali. Karena Yowon itu gak akan ngebiarin mereka sedikit pun guys. Mereka malah bakal dimanfaatin gitu sama si Yowon. Setelah mereka pergi, Yowon meminta maaf pada Moon-yoon, yang si elder ke-8 kan, kakeknya si siapa? Moon-gyu. Karena sudah menumpahkan darah di kediamannya. Dan sebagai permintaan maaf, Yowon memberikan plakat Gatli dokter untuk Moon-yoon. Moon-yoon merasa terharu, akhirnya dia punya kesempatan untuk menyembuhkan cucunya. Si siapa? Moon-yu ya, yang saudara kembarnya si Moon-gyu. Moon-yoon pun berlutut dan berterima kasih pada Yowon, karena Yowon udah jadi penyelamat keluarga mereka. Yowon meminta Moon-yoon untuk berdiri dan tidak perlu berterima kasih. Lagi pula kan belum tentu mereka bisa bertemu dengan Gatli dokter meskipun memiliki plakat tersebut, karena kan bisa dibilang masih kayak simpang siur ya gitu kan. Bahkan tempatnya aja tuh nggak tahu di mana gitu.
Moon Yoon melihat sikap Yeowon yang berubah 180 derajat dari saat dia menghadapi elder ketiga, keempat, dan Mugem dengan sangat dingin dan tanpa perasaan. Jadi kayak yang, wow, bisa begitu gitu kan. Sekarang Yeowon memiliki tatapan yang lembut dan sangat sopan padanya. Dia seorang pria yang hebat, pikir si Moon Yoon gitu kan. Soalnya kan si Yeowon tuh kayak yang bisa nge-switch gitu, tau gak sih? Kalau misalnya ke musuhnya dia tuh udah dingin aja lah gitu kan, udah kayak gak peduli, udah mati aja dah lu kayak gitu. Tapi kalau ke orang terdekatnya, Yeowon itu bakal baik sebaik-baiknya orang, gimana sih? Kayak gitulah pokoknya. Sebenarnya sih si Moon Yoon itu udah tahu tujuan Yeowon menemuinya. Moon Yoon menatap Moon Gyu dan berpikir kalau Moon Gyu lebih pintar menilai orang daripada dirinya. Moon Yoon hampir saja terbawa emosi untuk menyelamatkan cucunya dan melakukan pilihan yang salah. Dia merasa bangga Moon Gyu bisa menemukan suami yang hebat seperti Yeowon. Responnya positif guys. Merasa permasalahan yang dihadapinya telah terselesaikan berkat Yeowon, Moon Yoon harus membalasnya dengan kesetiaan. Maka Moon Yoon pun berlutut dan bersumpah setia pada Yeowon, dan sekte Demon Dragon akan mengikuti Yeowon sampai akhir. Moon Gyu sangat bahagia kakeknya mau memihak pada Yeowon. Yeowon pun merasa senang dan berterima kasih pada Moon Yoon. Akhirnya Yeowon memiliki 4 elders yang mendukungnya. Setelah permasalahan terselesaikan, mereka pun akhirnya bisa duduk santai sambil minum teh dan makan camilan. Saat itulah dengan santai Moon Yoon menanyakan soal kapan Yeowon bakal menikahi Moon Gyu. Jreng. Yeowon pun menyemburkan tehnya dan kali ini korbannya adalah Hubong. Moon Gyu jadi panik dan malu, pasalnya kan mereka begitu tadi biar si Moon Gyu nggak nikah sama Mugem kan. Tapi Moon Yoon yang melihat Moon Gyu dan Yeowon panik, bingung mau cerita yang sebenarnya, mengira mereka berdua masih malu-malu dan bilang karena mereka berdua udah menghabiskan malam berdua, jadi ada bagusnya untuk menentukan tanggal. Hubong memberi selamat pada Yeowon sambil mengelap teh yang membasahi mukanya gitu kan. Dan Baekgi juga memberi selamat bagi canggung gitu, gimana sih si Baekgi gitu kan. Pada akhirnya mereka berdua pun menceritakan yang sebenarnya pada Moon Yoon. Moon Yoon agak kecewa mendengarnya, tapi dia terlihat senang karena sepertinya Yeowon dan Moon Gyu memang memiliki perasaan yang sama, cuma masih malu-malu aja gitu kan. Masih ada harapan lah gitu, pikir si Moon Yoon. Dan emang sih guys, nanti beneran kejadian sih, tapi nanti masih jauh, sabar ya. Moon Yoon pun meminta pelayan untuk memanggilkan Moon Yu, saudara kembar Moon Gyu. Menurutnya, dia akan memberitahukan rahasianya pada Yeowon mengenai Moon Yu, jadi dia nggak akan ngerahasiain lagi gitu kan. Moon Yoon pun menceritakan kondisi Moon Yu yang sakit mental disebabkan saat dia lahir sempat mengalami kesulitan bernafas, kayaknya mungkin karena kecekek atau gimana nggak ngerti, dan membuatnya seperti sekarang. Moon Yoon sudah memanggil banyak tabib, tapi nggak ada satupun yang bisa menyembuhkan Moon Yu. Yeowon sebenarnya udah tahu keadaan Moon Yu dari Moon Gyu, tapi dia pura-pura nggak tahu dan mendengarkan Moon Yoon bercerita. Calon menantu yang baik. Setelah selesai bercerita, pelayan pun datang membawa Moon Yu. Hubong dan Baekgi terkejut melihat keadaan Moon Yu. Wajahnya sama persis seperti topeng kulit yang dikenakan Moon Gyu, tapi tubuhnya lebih besar gitu kan, lebih tinggi, lebih besar. Mulutnya terbuka setengah dan kedua matanya melihat ke arah yang berlawanan. Karena mulutnya terbuka setengah, Moon Gyu jadi selalu ngeces itu kan, jadi kayak ngeces aja gitu. Meski keadaannya begitu, tapi Moon Yu tahu siapa Moon Yoon dan Moon Gyu. Moon Yu menyebut kakek dan kakak pada Moon Yoon dan Moon Gyu dengan terbata-bata. Moon Yu menghampiri Moon Gyu dan mengarahkan kepalanya pada Moon Gyu, dan Moon Gyu pun mengelus lembut kepala Moon Yoon. Kelihatan banget tuh si Moon Gyu tuh sayang banget sama si adiknya gitu kan, adik kembarnya. Moon Gyu memperkenalkan Yeowon pada Moon Yoon yang menyapa Yeowon dengan terbata-bata. Yeowon pun akhirnya mengerti kenapa Moon Yoon tadinya mau memihak Bu Churyong. Karena keadaan Moon Yu
sepertinya memang hanya Gatli dokter gitu yang bisa menyembuhkannya. Setelah menatap Munyu, Yowun bertanya pada Nano apa ada kemungkinan untuk menyembuhkan Munyu. Nano bilang diperlukan data yang jelas mengenai kondisi Munyu. Yowun memberikan info pada Nano kalau Munyu mengalami kesulitan bernafas saat dilahirkan, kayak sesek gitu kan. Nano mencari data tentang penyakit Munyu dan menemukan ada 24.201.023 kasus yang mirip dengan Munyu. Buset dah, banyak banget pikir si Yowun kan. Nano meneruskan, untuk analisis lebih lanjut, Nano meminta Yowun meletakkan telapak tangannya di kepala Munyu. Nano pun memunculkan augmented reality dan menunjukkan tanda di mana Yowun harus meletakkan telapak tangannya di kepala Munyu. Jadi kan dia kayak harus ngecek si kepalanya gitu kan, harus ngecek orang aslinya gitu. Yowun meminta izin Munyun untuk memeriksa Munyu. Munyun agak bingung sebenarnya dengan permintaan Yowun, tapi dia mengizinkan Yowun. Yowun pun meletakkan kedua telapak tangannya di kepala Munyu. Munyu bingung dan penasaran pada Yowun yang memegang kepalanya. Kemudian dari ujung jari Yowun terlihat cahaya merah sampai ke bagian belakang telapak tangannya. Gimana sih kalau misalnya kita lagi kayak nge-scan gitu loh, gitu kan, ada cahaya merah yang scan seluruh tubuh lah. Kalau ini kepalanya si Munyu gitu. Semua orang yang ada di situ kaget, cahaya apaan tuh gitu kan. Saat itu Nano sedang men-scan kepala Munyu. Intinya Nano lagi kayak melakukan MRI gitu guys. Gak lama muncullah hasil MRI di augmented reality dan memperlihatkan kondisi kepala Munyu dengan jelas. Yowun kaget dengan kemampuan Nano ini gitu kan. Mulai terlihat garis putih dan merah yang membentuk kepala dan isinya. Nano menjelaskan kalau area yang ditandai dengan warna merah menunjukkan bahwa telah terjadi penggumpalan darah yang menghambat sirkulasi darah ke otak. Menurut analisis, keadaan kesulitan bernafas saat dilahirkan bisa menyebabkan terhentinya fungsi otak dan menghancurkan sel-sel otak yang seharusnya berkembang menjadi tidak berkembang dan berpengaruh pada kesehatan mental. Yowun bertanya, apa Nano bisa menyembuhkan keadaan itu? Nano menjelaskan, untuk menyembuhkan keadaan itu harus dengan membuang sel-sel yang mati tepat di mana darah tidak bisa bersirkulasi. Dan setelah darah mulai bersirkulasi lagi, dibutuhkan energi kejutan listrik untuk membentuk sel-sel yang baru mengganti yang lama. Dan semua itu membutuhkan waktu yang lama, jadi kayak secara bertahap gitu deh. Tapi bisa dilakukan, intinya bisa disembuhin guys. Yowun lega, berarti Nano bisa menyembuhkan Munyu. Nano pun menanyakan apa Yowun mau melakukan terapi kejutan listrik. Jadi kepala tuh mesti dikejutin gitu kan, supaya si penggumpalan darahnya itu tuh kayak hancur gitu kan. Jadi si darahnya itu bisa lewat gitu kan, sel-sel yang udah matinya itu bisa hancur. Yowun bilang iya. Nano meminta Yowun untuk menempatkan jarinya di tempat yang ditandai merah. Munyun yang melihat apa yang dilakukan Yowun menjadi khawatir karena semua tabib yang memeriksa Munyu tidak ada yang melakukan pemeriksaan di kepala Munyu. Yowun memberi peringatan pada Munyu kalau ini mungkin akan terasa sakit. Munyu yang nggak ngerti apa yang diucapkan Yowun, si Munyu itu nggak ngerti apa yang diucapkan Yowun gitu kan. Dan saat itu dari Yowun keluar kilatan cahaya dan energi listrik mengalir ke kepala Munyu. Munyu pun berteriak kesakitan dan tubuhnya bergetar hebat, kemudian keluar darah hitam dari mata, hidung, dan mulutnya. Semua orang menjadi syok. Munyun sangat syok dan dengan marah berteriak pada Yowun apa yang dilakukan pada cucunya. Kalau begitu terus, bahkan cucunya bisa mati gitu kan sebelum bertemu Gatli dokter. Yowun tetap tidak berhenti dan terus melakukan terapinya. Munyun mencoba melepaskan Yowun dari Munyu, tapi Yin Moha menghalangi dan berkata kalau Munyun harus percaya pada apa yang dilakukan Yowun. Tapi melihat Munyu yang menggeleper gitu kan kesakitan, Munyun nggak mau dengar gitu kan. Saat itulah Yowun melepaskan jari-jarinya dari kepala Munyu yang merosot jatuh ke lantai dan lemas.
Dari hidung dan mulutnya keluar darah hitam dan asap gitu, kayak gitu. Munyun langsung mendorong Yin Moha dan memeluk Munyu. Munyun mencoba membangunkan Munyu yang lemas gak ada energi. Munyu pun marah, dan saat dia berteriak pada Yowon menanyakan apa yang dilakukan Yowon tadi, tiba-tiba Munyu memegang tangan Munyun. Munyun kaget dan melihat pada Munyu yang mengeluh kepalanya sakit sambil melihat pada Munyun. Munyun shock dan tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Memang tidak ada perubahan besar pada Munyu, tapi kedua mata Munyu yang tadinya gitu kan, melihat ke arah yang berbeda. Jadi ada ke kiri sama ke kanan, kembali ke posisi yang benar. Jadi kayak normal aja gitu dan menatap Munyun dengan jelas. Munyu juga shock. Dia menutup mulutnya dengan tangannya dan menangis menyadari bahwa adik kembarnya mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Mulut Munyu masih terbuka setengah dan mengeces dan juga tersenyum aneh. Hubong dan Baekgi nggak melihat bedanya dengan keadaannya yang tadi gitu kan, yang pas dia baru datang itu. Tapi keluarga yang sudah ada bersama Munyu sejak dia lahir bisa melihat perbedaan itu dengan jelas. Munyun memeluk Munyu sambil menangis bahagia. Bagi Munyun yang kehilangan putra dan menantunya dalam kecelakaan, kedua cucunya adalah orang yang paling berharga baginya. Mungyu pun menangis terharu. Hubong berpikir kalau kekuatan Yowon itu nggak ada batasnya sampai bisa nyembuhin orang dengan keadaan yang kelihatannya kayak udah hopeless gitu kan. Baekgi pun memikirkan hal yang sama dengan Hubong. Dia tahu kalau Yowon punya pengetahuan mendalam soal racun dan pengobatan. Karena kan si Baekgi pernah ditolong sama Yowon ya pas dulu di akademi kan. Yang pas dia diracun sama si Chun Mugem. Tapi dia nggak nyangka sampai sebegini hebatnya. Kemampuan Yowon seperti dia adalah dewa itu sendiri gitu kan. Udah kayak dewa gitu si Yowon. Bisa apa aja. Baekgi begitu terpana dan berpikir mungkin saja Yowon memang bisa berbicara dengan dewa. Bukan guys, itu berkat Nano sebenarnya. Keajaiban yang dilakukan Yowon berlangsung lama. Jadi kayak euforianya tuh lama lah gitu kan. 2 jam kemudian, mereka pun pergi dari sekte Demon Dragon. Waktu datang, rombongan Yowon berjumlah 4 orang. Saat pulang jadi 5. Bertambah 1, yaitu si Munyu. Munyun membiarkan Munyu untuk tinggal di kediaman Ghost Illusion karena terapi yang dilakukan Yowon harus dilakukan secara berkala. Lagi pula Hwan Yi dan Munyun kan sahabat gitu, jadi dia nggak khawatir. Dan Munyun mengembalikan plakat Gatli Doctor pada Yowon. Munyun bilang dia sudah nggak butuh lagi plakat itu karena Yowon bisa menyembuhkan Munyu. Munyun mempercayakan kedua cucunya pada Yowon. Gue serahkan kedua cucu gue ya, gitu kan. Nggak gitu sih. Saat Yowon dan kawan-kawan sampai di kediaman Ghost Illusion, Hwan Yi telah menunggu mereka dengan seorang nenek tua yang tampak keras kepala. Nenek tua itu adalah Yin Moha. Nenek tua itu sebenarnya adalah anak buah Hwan Yi yang menyamar sebagai Yin Moha tua. Yang kan si Yin Mohanya kan karena supaya dia bisa ikut sama si Yowon kemana-mana, jadi nyuruh anak buahnya si Hwan Yi untuk nyamar sebagai dia kan. Saat itu Hwan Yi merasa senang Munyu telah melepaskan topeng kulitnya. Akhirnya gitu kan. Kemudian dia menyambut Yowon dan memberi selamat pada Yowon karena telah berhasil merekrut Elder ke-8 berada di pihaknya. Bahwa si sekte Demon Dragon itu bakal berguna lah gitu kan untuk si Yowon ke depannya. Hwan Yi nggak merasa aneh lagi karena ada Munyu yang ikut Yowon. Jadi udah pasti Munyun akan berpihak pada Yowon. Namun Hwan Yi memberikan berita yang buruk juga. Hwan Yi meminta maaf pada Yowon karena dia dan Sama Yi telah gagal membujuk Elder ke-6 Mong-Oh. Bahkan, Hwan Yi mengatakan bahwa mereka itu nggak sempat ketemu dengan Mong-Oh. Jadi saat mereka menunggu, jika mereka pun datang ke kediamannya si Elder ke-6 kan, disuruh nunggu dulu tuh.
Tapi sebelum ketemu sama si Mong Oh aja tuh mereka tuh udah disuruh pulang gitu. Udah pulang dah, si Mong Oh nggak mau ketemu, si Tuan nggak mau ketemu sama lu kayak gitu. Yowun menebak bahwa elder kedua dan dari sekte pedang dan elder kelima dari sekte suara pasti ada di sana juga. Huang Yi agak kaget dan meminta maaf pada Yowun. Namun Yowun bilang itu bukan salahnya, mereka saja yang kurang cepat. Jadi si Mong Oh itu tuh berpihak pada 4 sekte guys. 4 sekte. Sebenarnya sih Mong Oh itu nggak jahat, cuman kan dia tuh cuma berpikir rasionalis lah gitu kan. Lalu Yowun menanyakan kenapa orang yang menyamar sebagai Yin Moha ada di situ. Huan Yi pun menyuruh orang itu untuk memperkenalkan dirinya. Sorry guys, kelenger saya bacanya. Huan Yi pun menyuruh orang itu yang memperkenalkan dirinya sebagai nomor 24 untuk menjelaskan. Jadi namanya itu nomor 24 gitu kan. Karena kan mereka kan sekte yang rahasia kan. Jadi nggak boleh nyebarin nama asli kayak gitu dah pokoknya. Nomor 24 menjelaskan bahwa ada seseorang yang menyusup ke kediaman Yin Moha. Awalnya Yin Moha mengira mereka dari sekte pedang lagi, tapi ternyata bukan. Jadi saat nomor 24 sedang berpura-pura menjadi Yin Moha dengan sempurna, tiba-tiba ada suara telepati masuk. Ini cerita pas si itu dapat dengar suara si penyusup ya. Nomor 24 terkejut dan keluar dari ruang kerjanya dan mencari sumber suara. Tapi telepati itu menyuruh Yin Moha untuk tidak mencarinya dan berlaku wajar saja. Saat itu nomor 24 menyadari kalau orang yang melakukan telepati itu sangat kuat. Jadi dia pun menurut dan kembali ke ruang kerjanya berpura-pura kayak membaca gitu kan. Telepati itu melanjutkan kalau situasi telah berubah dan waktu bertemu mereka dipercepat jadi 10 hari lagi. Saat itu nomor 24 menunggu selama 10 menit dan keluar mencari jejak orang yang melakukan telepati padanya, tapi tidak menemukan apa-apa. Dan karena permasalahan itu tidak bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri, akhirnya dia pun melapor pada Huan Yi. Saat mendengar itu, Yowun dan Yin Moha saling melirik dan mengangguk. Orang itu, maksudnya yang melakukan telepati itu, udah pasti adalah si tanpa nama. Akhirnya kesebut lagi nih si tanpa nama. Yowun sedikit terkejut. Mereka seharusnya, Yowun sih, sorry guys. Yin Moha sedikit terkejut. Mereka seharusnya bertemu 2 minggu lagi. Tapi kalau dipercepat berarti mereka harus bertemu hari ini. Hitungannya tuh hari ini gitu kan. Yin Moha agak bingung karena si tanpa nama selama ini nggak pernah mengubah jadwal mereka. Tapi Yowun bilang kalau itu bagus. Yowun sangat ingin sekali bertemu dengan si tanpa nama yang tahu skill 24 Demon Sword dan skill pedang iblis langit. Dia nggak nyangka kalau kesempatan itu akhirnya datang juga. Yes, sebentar lagi kita bakal tahu guys siapa si tanpa nama ini. Menurut kalian siapa coba si tanpa nama ini? Tulis tebakan kalian di kolom komentar ya. Bersambung. Oke deh guys, sampai sini dulu ya. Jangan lupa tulis tebakan kalian ya. Kita ketemu lagi di hari Kamis. Kalau ada kritik dan saran, tulis di kolom komentar ya. See you again guys. Bye-bye.